Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang jarang membaca Al-Quran, atau kalaupun membaca tidak tahu artinya. Akibatnya banyak sekali informasi yang dahsyat tentang amalan-amalan sederhana yang bisa mengundang kekuatan gaib, bisa mengundang makhluk-makhluk Allah lain yang akan mendukung kita, mendoakan kita, menyaksikan kita, tapi kita tidak tahu. Apalagi saat-saat pandemi kesulitan begini, harusnya kita semakin dekat kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, sekian banyak petunjuk Allah, di antaranya surat Al-Isra ayat 78. Ada amalan yang bisa mengundang makhluk gaib, ada amalan yang bisa mengandung kekuatan gaib kita, meningkatkan kekuatan spiritual kita. Namun jarang dibaca Al-Quran, jadi kita tidak tahu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi bagaimana kira-kira kalau mata batin kita, kalau hati kita betul-betul bisa merasakan bahwa ketika kita sedang beraktivitas sholat subuh, saat itulah kita sebenarnya sedang dilihat, disaksikan, di-backing, ditonton, didoakan oleh para malaikat. Bukan lagi para pengawal-pengawal biasa, bukan lagi pas pampres atau pas walpres, tapi Allah utus makhluk yang bernama malaikat untuk menyaksikan pekerjaan kita, mengawal pekerjaan kita, membacking, mendoakan. Kayak apa kira-kira? Karena itulah sholat subuh ini adalah amalan yang tidak main-main. Begitu banyak sekali keutamaan, fadilahnya, hikmahnya, barokahnya dan sebagainya. Maka marilah sama-sama kita coba serius di dalam mengamalkan perintah Allah ini. Tambah satu lagi, yaitu sholat isya. Sebenarnya sholat isya dan sholat subuh merupakan amalan yang paling dahsyat. Dengan sholat subuh kita menjadi orang yang komitmen dengan keimanan dan keislaman kita. Dengan sholat subuh kita akan banyak sekali mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat subuh kita bisa hidup sehat, udara pagi, ozon yang luar biasa banyaknya yang masih ada di sekitar kita. Dengan sholat subuh kita siap bersaing, bekerja tidak terlambat, siap bertempur dalam menghadapi, mengarungi kehidupan dunia ini. Dan sekian banyak lagi keutamaan, manfaat dan sebagainya. Yuk sama-sama kita upayakan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang komitmen dengan keimanan dan keislaman kita dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Karena itulah ada hadis Nabi yang menyebutkan inna asqala sholatin alal munafiqina sholatil isya wa sholatil fajri. Sesungguhnya orang munafik itu paling males sholatnya dua, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu bagaimana fadilah keutamaan dua sholat ini, pasti mereka akan memaksakan diri datang ke masjid walaupun sambil merangkak-rangkak. Semoga kita menjadi orang yang mengerti betapa ada amalan dahsyat yang bisa mengandung kekuatan gaib, mengundang makhluk Allah malaikat untuk mendukung kita, sehingga kita akan menjadi orang yang konsisten, konsekuen, terus istiqomah untuk mengamalkan kewajiban kita sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.